Salam saudaraku, jumpa kembali dengan saya Agustono Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Masih tema tentang rahasia hidup bahagia, dan kita telah masuki seri yang ke-11 dari seri tentang rahasia hidup bahagia. Dan satu kebenaran yang ingin saya angkat di kesempatan ini adalah tentang hidup seturut firman Allah. Jika kita ingin bahagia, kita harus hidup seturut firman Allah. Nats yang akan saya bacakan terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya masih ingat ketika saya masih kelas 5 SD. Saya diutus oleh sekolah saya untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Zaman dulu sebutannya cerdas cermat. Kalau sekarang mungkin istilah kerennya adalah Olimpiade Matematika, kira-kira seperti itu. Saya diutus untuk mengikuti sebagai perwakilan dari sekolah kami untuk mengikuti lomba cerdas cermat matematika. Ya. Di dalam perlombaan itu, saudara, saya mendapatkan hasil yang buruk dan mendapatkan ranking yang sangat bawah sekali. Malu saya kalau sebutkan ranking keberapa. Pokoknya tidak ada ranking lah. Intinya itu, saudara. Dan kalah total. Karena sekolah-sekolah lain, mereka lebih jago. Dan guru-guru yang membuat soal itu dari guru-guru mereka. Ya, jadi saya ketinggalan materi. Dan salah satu teman saya yang saya ingat, bertahun-tahun kemudian, anak ini menjadi teman saya di SMP dan SMA. Dia ikut juga pada waktu itu dan dia ranking 2, ya, mewakili sekolahnya. Berarti anak ini sangat cerdas, pandai berhitung, matematikanya hebat. Tapi dalam perjalanan waktu, ketika dia SMP, dia mulai nakal, saudara. Di kelas 1 dia masih ranking, kelas 2 sudah mulai turun, kelas 3 sama sekali tidak dapat ranking, bahkan naik kelas atau lulus dia sudah pas-pasan. SMA dia makin parah. Dia sama sekali hampir tidak naik kelas, sama sekali tidak ada ranking lagi. Nah, sebenarnya anak ini anak yang cerdas. Dan saya lihat orang tuanya, ayah ibunya adalah pegawai negeri dan mereka sangat mampu untuk menguliahkan dia, menjadikan dia orang sukses. Dan otaknya juga cerdas dan dia pasti mampu. Nah, dia juga pernah kuliah, saudara. Pernah kuliah tapi tidak selesai, drop out. Dan setelah dia drop out, dia menikah, dapat 1 anak, dan istrinya kabur meninggalkan dia. Mereka bercerai. Nah, dan akhirnya pekerjaannya terakhir sekarang ini yang saya tahu adalah dia menjadi seorang tukang cuci motor. Ya, jadi kalau ada motor atau mobil yang kotor, dia cucikan. Itu pun kerja dengan orang, bukan punya sendiri. Nah, kalau saya melihat bahwa anak ini sebenarnya punya modal yang sangat besar untuk bisa jadi orang sukses. Dia punya modal yang sangat besar untuk bisa bahagia dan mencapai masa depan yang baik. Karena dia pintar, dia cerdas dari saya. Dan orang tuanya sangat mendukung, sama-sama pegawai negeri. Bahkan pembukaan pegawai negeri pada waktu itu, jika ada orang dalam, ya termasuk orang tuanya itu, termasuk orang dalam di sana, bisa memasukkan dia. Tapi karena dia bukan sarjana, jadi tidak bisa. Nah, kenapa akhirnya sekarang dia menjadi sangat gagal dan tidak berhasil dalam rumah tangga dia, gagal dalam pekerjaan juga. Saya bukan meremehkan pekerjaan tukang cuci motor, tidak, saudara. Maksud saya adalah bahwa dia itu punya potensi lebih daripada itu. Dia punya kemampuan seharusnya tidak di situ, ya. Dia seharusnya lebih dari situ. Tapi dia akhirnya bekerja sesuatu yang sebenarnya bukan di bidangnya dia, ya. Karena apa? Karena ketika dia masuk SMP dan SMA, dia sangat nakal, begitu nakal. Dia mabuk, dia bolos, dia
main cewek, dia suka nongkrong dengan teman yang nakal, berkelahi dan sebagainya, dan dia tidak peduli dengan pelajaran, ya. Nah, saudara, dan singkat cerita, anak ini anak yang tidak memiliki tuntunan, pedoman di dalam kehidupannya. Ya, yang saya sebut adalah mungkin yang lebih cocok menggambarkan anak ini adalah bahwa dia tidak punya firman Allah yang menuntun hidupnya. Jadi dia hidup dengan bebas dan dia tidak hidup dengan aturan firman Tuhan. Akhirnya dia gagal. Nah, dibandingkan dengan saya, ya bukan saya mau menyombongkan diri, saudara. Sebenarnya saya dengan dia jauh lebih punya peluang untuk lebih berhasil. Tapi hari ini ketika dibandingkan hidup saya dengan dia, bukan saya mau sombong ya, tapi hidup saya jauh lebih baik daripada dia secara ekonomi, rumah tangga, di dalam bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan rohani. Saya bukan mau sombong, tapi perbandingannya adalah sekarang saya jauh lebih baik dari dia. Ya, sebenarnya dia bisa punya peluang untuk potensi untuk bisa lebih baik daripada saya. Padahal saya lebih bodoh daripada dia dalam hal ilmu pelajaran matematika. Tapi kenapa saya bisa lebih baik daripada dia hari ini? Karena saya punya firman Allah yang sudah saya kenal, yang sudah menuntun hidup saya sejak masa muda saya, sejak saya sekolah minggu sampai hari ini saya punya firman Allah yang memberi kekuatan, yang menuntun jalan hidup saya sehingga saya berjalan di jalan yang benar. Alkitab mengatakan tadi bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, di dalam hidup ini kita sangat membutuhkan firman Allah. Jika kita hidup di dalam firman-Nya, jika kita menaati firman Allah, kita suka akan firman Allah, kita merenungkannya siang dan malam, kita tidak hidup seperti orang berdosa, orang fasik yang tidak mengenal Allah, maka kita akan menjadi bahagia dan berhasil seperti ini dikatakan dalam ayat tadi. Saudara, hidup ini kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Firman Tuhan sangat diperlukan oleh manusia. Sampai-sampai Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius pasal 4 ayat 4. Dan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 112 mengatakan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Raja Daud berkata, aku bertekad dan berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan dan ketetapannya selama-lamanya sampai saat terakhir hidupku. Nah, kenapa Daud menganggap bahwa firman Tuhan itu sangat penting baginya? Saking pentingnya, ya Raja Daud ingin supaya sampai akhir hidupnya dia akan mencondongkan hatinya untuk melakukan ketetapan Tuhan dan sampai selama-lamanya menaati firman Allah. Kenapa? Karena dia merasakan manfaat daripada firman Allah itu. Saudara, berikut ini beberapa fungsi firman Tuhan bagi kehidupan manusia. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4 tadi mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Fungsi pertama firman Tuhan adalah sebagai makanan rohani. Saudara, kita bukan hanya terdiri dari tubuh jasmani saja, karena di dalam diri kita juga ada roh. Roh ini harus kita beri makan, dan untuk memberi makan roh kita ini adalah makanan rohani, yaitu firman Allah. Tuhan Yesus berkata, hidup manusia itu bukan hanya perlu makan roti saja, tapi manusia juga perlu firman Allah sebagai penuntun jalan hidupnya. Itu adalah makanan rohani yang akan memberi kekuatan kepada jiwa. Saudara, saya memberi contoh begini. Saudara tentu mungkin banyak yang mengenal seorang artis yang sangat-sangat terkenal sekarang, ya, dari Hollywood, Dwayne Johnson namanya, ya, seorang mantan atlet WWE atau SmackDown yang sering kita tonton di YouTube atau di televisi kalau zaman dulu, ya sekarang sudah tidak ditayangkan di TV. Dwayne Johnson atau The Rock nama lainnya, nama backendnya, yang seorang atlet WWE SmackDown yang punya tubuh yang kekar dan sangat besar. Nah, saya mau katakan pada saudara bahwa saya bisa mengalahkannya dengan pejam mata saja. Bukan sombong saudara.
Saya bisa kalahkan The Rock, Dwayne Johnson yang tubuhnya besar 2 kali lipat dari saya itu dengan pejam mata saja. Asal dengan catatan, 7 hari dia tidak usah dikasih makan dan tidak dikasih minum. Ya, 7 hari jangan kasih dia makan, jangan kasih dia minum. Dengan pejam mata saja saya bisa hajar dia dan kalah dalam berapa detik. Saudara, begitu juga saudara, kita ini terdiri dari hidup ini terdiri daripada roh. Ya, kita punya rohani ya, yang harus diberi makan. Roh yang harus diberikan itu firman Allah lah makanan rohani. Dan jika kita, saudara, tidak punya makanan rohani, tidak memiliki firman Tuhan dalam hidup ini, siapapun kamu dan sekuat apapun kamu, tanpa firman Allah dalam hidupmu, kamu akan lemah, kamu akan rapuh, dan jiwamu itu mudah sekali goyah. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Fungsi firman Allah adalah sebagai makanan rohani yang menguatkan jiwa kita. Dan yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa fungsi firman Allah? Firman Allah itu berfungsi untuk mengajar, dikatakan dalam ayat ini, untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah fungsi firman Allah. Contohnya misalnya, mengapa kita bangkrut di dalam usaha kita? Nah, mungkin kita kurang jujur dalam berbisnis. Kita suka berbohong, kita suka tipu sana, tipu sini. Nah, berarti saudara, kita sudah melanggar hukum Taurat perintah yang ke-9. Jangan berdusta. Itu mengakibatkan kita tidak dipercaya orang dan akhirnya usaha kita bangkrut dan menjadi sepi. Dan contoh lain misalnya, mungkin kita tidak mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengapa kita bangkrut? Mungkin karena kita tidak jujur dalam usaha, melanggar perintah yang ke-9 dari hukum Taurat. Dan juga mungkin karena kita tidak mengandalkan Tuhan sehingga kita menjadi terkutuk. Ya. Dan apa yang kita kerjakan tidak diberkati. Nah, jadi firman Tuhan itu mengoreksi, mengajar, menyatakan kesalahan. Ini kesalahan kamu loh, karena kamu tidak mengandalkan Tuhan. Makanya kamu bangkrut. Ini loh kesalahan kamu karena kamu melanggar perintah yang ke-9. Memperbaiki kelakuan. Jadi setelah kita sadar, wow ternyata itu kesalahan saya. Kita perbaiki, kita belajar jujur, kita belajar mengandalkan Tuhan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Misalnya contoh gini, kenapa kita bangkrut? Ya mungkin juga karena kita tidak menghormati orang tua. Berarti kita melanggar hukum Taurat perintah yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Supaya kamu bahagia. Ya. Banyak orang tidak diberkati karena mereka tidak menghormati orang tua mereka. Mereka kasar dan mereka tidak sopan pada orang tuanya. Nah, ketika kita bangkrut, akhirnya Alkitab menegur kita. Oh iya, mungkin saya kurang hormat sama orang tua saya selama ini. Saya tidak mau dengar nasihat mereka, saya suka melawan dan sebagainya. Nah, jadi firman Tuhan itu mengoreksi hidup kita, mengajar kita, menyatakan kesalahan kita. Itulah fungsi firman Allah. Dan mungkin hari ini hidupmu miskin. Mungkin pertanyaanmu adalah mengapa saya miskin? Mungkin karena malas. Amsal pasal 6 ayat 9-11 mengatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata.
Nah, Alkitab dengan tegas menyatakan orang malas akan didatangi oleh kemiskinan seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi akibat daripada malas adalah miskin. Nah, kenapa hari ini saya miskin? Alkitab menyatakan kesalahan kita, yaitu karena kita malas. Nah, setelah kita tahu kita malas, mari memperbaiki kelakuan kita. Nah, itulah fungsi firman Tuhan. Dan mengapa kita malas? Mungkin karena kita suka mabuk-mabukan, tidur sampai larut malam, mabuk-mabuk, pesta-pesta. Amsal 23:20-21 mengatakan, orang yang gemar kepada anggur, mereka akan miskin dan berpakaian compang-camping. Ya. Nah, kenapa rumah tangga berantakan? Mungkin melanggar hukum yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Mungkin karena engkau berzina, maka istrimu marah, bertengkar, lalu jadi bercerai, berantakan rumah tangga. Karena melanggar firman Allah. Nah, firman Allah itu menyatakan kesalahan kita. Kamu melanggar perintah yang ketujuh dari hukum Taurat. Jika kita izinkan firman Allah mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran, maka ia akan mengubah pola pikir kita, mengubah hati kita, sikap hati kita. Ia akan mengubah perilaku kita dan karakter kita. Kalau pola pikir kita, sikap hati kita, perilaku kita, karakter kita udah benar, pasti kebahagiaan dan keberhasilan akan mengikuti kita, saudara. Dan apalagi manfaat firman Allah, Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Fungsi firman Allah adalah sebagai pelita bagi kaki kita dan sebagai terang bagi jalan hidup kita. Anda bisa bayangkan kalau misalnya kita berkendaraan dengan mobil, kita contohlah misalnya dari kota saya Sekadau mau ke Pontianak, ya, naik mobil, tapi mobilnya tidak ada lampu dan tidak ada cahaya. Apakah bisa sampai, saudara? Apakah bisa selamat sampai ke sana? Jangan-jangan masuk jurang, jangan-jangan tabrakan, ya kan? Jangan-jangan nyasar ke tempat lain jika tidak punya lampu. Nah, cahaya lampu sangat diperlukan. Nah, firman Allah itu seperti pelita bagi kaki kita, seperti terang bagi jalan hidup kita. Kalau kita mau sampai tujuan, kita mau masuk surga, harus mengikuti firman Allah. Kalau kita mau bahagia, harus ikuti tuntunan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menerangi jalan kita, supaya kita jangan tersesat, supaya jangan kita masuk jurang, supaya kita jangan salah jalan. Nah, kalau kita ikuti terang firman Allah itu, maka hidup kita pasti bahagia. Apa manfaat firman Allah lagi dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9? Mazmur 119 ayat ke-9 berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan itu membuat kita bisa mempertahankan kelakuan kita bersih. Ketika kita ingin berbuat dosa, tiba-tiba firman Tuhan mengingatkan. Misalnya ada tawaran untuk korupsi, peluang besar untuk mengambil keuntungan dari kantor kita, ya, tempat kita bekerja, tapi merugikan pihak perusahaan. Nah, ketika kita dengar firman Tuhan, jangan kamu mencuri. Wah, akhirnya kita tidak jadi mencuri. Nah, firman Tuhan membuat kita bisa mempertahankan kelakuan bersih. Nah, dengan kelakuan yang bersih seperti itu, orang-orang akan mempercayai kita dan pintu-pintu berkat akan terbuka untuk kita. Ya. Kalau kita tidak jujur, akhirnya kita tidak punya firman Tuhan yang mengendalikan hidup kita menuruti kata hati, lalu kita berbuat dosa, kita mencuri, kita korupsi, ujung-ujungnya dipecat dari perusahaan, anak istri kita susah, ya. Nama kita jadi rusak, mau melamar pekerjaan lagi susah, ya kan? Nah, firman Tuhan membuat kita bisa mempertahankan kelakuan bersih, dan dengan kelakuan bersih itu kita bisa mendapatkan banyak berkat dari di situ, ya. Hidup kita akan jadi bahagia. Mazmur pasal 119 ayat 45 mengatakan, aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Saudara, apalagi fungsi firman Allah yang kelima adalah fungsi firman Allah adalah menguatkan jiwa kita, membangkitkan pengharapan dan
memberi kelegaan. Dikatakan dalam ayat ini, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari tita-titamu. Ketika kita mencari tita-tita Tuhan, menaati firman Allah, merenungkan firman Allah itu siang dan malam, kita akan hidup dalam kelegaan, kata pemazmur. Fungsi firman Allah adalah menguatkan jiwa kita, membangkitkan pengharapan, memberi kelegaan, memberi sukacita, membangkitkan kasih. Ya. Mazmur 119 ayat 92, Mazmur 119 ayat 92 mengatakan begini, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Wow, luar biasa ayat ini saudara. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku. Jadi pemazmur ini suka dengan firman Tuhan. Sehingga ketika dia dalam kesengsaraannya dikatakan, aku pasti sudah binasa dalam kesengsaraanku kalau aku tidak suka akan firman Allah. Ketika aku dalam kesengsaraan, firman Allah itu menguatkan aku sehingga aku tidak binasa dalam kesengsaraanku. Hampir putus asa menjadi tidak putus asa. Hampir hilang harapan menjadi kuat kembali karena mendapatkan firman yang hidup yang menjadi rema. Saudara. Saudara, ketika sewaktu kita menjadi sangat lemah, saudara. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sewaktu kita mengalami kekurangan, Filipi pasal 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita mengalami kekhawatiran, firman Allah berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ketika kita khawatir dengan keadaan COVID-19 ya, yang tidak menentu sekarang ini, kita khawatir akan kesehatan keluarga kita khawatir dengan usaha pekerjaan yang tidak menentu, Alkitab berkata, jangan kamu khawatir. Kamu lebih berharga daripada burung di udara. Bapa akan pelihara kamu. Nah, jadi Alkitab itu memberi kelegaan, memberi kekuatan, membangkitkan pengharapan dalam hidup kita. Ketika kita lemah, ketika kita kekurangan, ketika kita khawatir, bahkan ketika kita takut. Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Janganlah kamu takut. Ketika kita takut, Alkitab berkata, janganlah kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kita tidak perlu takut. Dan ketika kita mengalami jalan buntu dalam persoalan hidup kita, di dalam 1 Korintus pasal 10:13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Ketika kita mengalami jalan buntu, kita baca Alkitab. Alkitab berkata, pencobaanmu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia, Allah itu mengasihi engkau. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan ketika kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar dan kekuatan bagimu untuk bisa menanggungnya. Haleluya. Nah, saudara, itulah fungsi firman Allah. Bahkan ketika kita sakit, Yesaya pasal 53 ayat 5 mengatakan,
Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika kita sakit, kita tahu bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Bilur-bilur darahnya menyembuhkan. Bukankah ini membangkitkan pengharapan dan kekuatan baru, saudara? Sehingga kita tidak perlu putus asa. Dan Yohanes pasal 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita akan menghadapi kematian, kita bisa menghadapinya dengan penuh keberanian dan tidak dengan bimbang dan takut. Kenapa? Karena Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang percaya kepada Yesus pasti akan diselamatkan. Haleluya. Jadi firman Tuhan itu menguatkan jiwa, membangkitkan pengharapan, memberi kelegaan, sukacita, membangkitkan kasih. Dan yang keenam, apa fungsi firman Allah di dalam hidup kita? Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 98 sampai 100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurunungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara, firman Tuhan itu membuat kita menjadi bijak, dikatakan dalam ayat ini. Bahkan kita akan menjadi lebih berakal, lebih bijak dari pengajar kita, lebih mengerti daripada orang yang lebih tua. Bahkan kita lebih bijaksana dari musuh-musuh kita jika kita mempunyai firman Allah di dalam hidup kita. Kebijakan dan hikmat yang kita peroleh dari firman Allah akan membuat kita cakap mengambil keputusan yang tepat, bahkan bisa lebih bijak daripada pesaing-pesaing bisnis kita. Ya. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan itu jika ada di dalam hidup kita, dia akan menjadikan kita bijaksana. Itulah fungsi firman Allah. Bahkan dalam Mazmur 119 ayat 130 mengatakan begini saudara. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bahkan kita yang bodoh, kalau mau belajar firman dan firman itu disingkapkan kepada kita, dia akan menjadi seperti terang dan membuat kita yang bodoh menjadi berpengertian dan menjadi pintar. Haleluya. Nah saudara, yang berikutnya, apa fungsi firman Allah? Fungsi firman Allah adalah seperti rambu-rambu kehidupan agar kita tidak celaka. Seperti rambu lalu lintas itulah kira-kira ya. Supaya hidup kita tidak celaka. Saudara, coba saudara lihat di setiap jalan besar maupun setiap jalan raya itu ada rambu-rambu lalu lintasnya. Ada perempatan, ada tikungan, tanjakan. Diberi rambu-rambu semuanya. Nah, supaya orang yang melewati jalan itu mengerti dan tahu rambu-rambunya, dari situ mereka bisa berwaspada, bisa hati-hati dan tidak celaka. Nah, demikian juga firman Allah itu fungsinya adalah sebagai rambu-rambu dalam kehidupan kita agar hidup kita tidak celaka. Ya. Mazmur 119 ayat 101 sampai 102 mengatakan, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Nah, Raja Daud mengatakan, dia menjadi bisa menahan kakinya dari kejahatan, dan dia tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan, dan melakukan apa yang benar, karena dia berpegang pada firman Allah. Jadi firman Allah itu seperti rambu-rambu. Seperti rambu-rambu lalu lintas yang mengingatkan, memperingati, ya, yang memberitahu ada bahaya ini, jangan kamu lakukan ini. Kalau kamu lakukan ini bahaya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bayangkan kalau perempatan di Jakarta tanpa lampu merah. Ya, pasti kacau dan terjadi kecelakaan. Rambu-rambu lalu lintas dibuat untuk keselamatan, kalau dilanggar bisa celaka. Nah, kebahagiaan adalah seperti sebuah perjalanan.
di jalan raya. Kebahagiaan tidak ada ujungnya, tapi sebuah perjalanan yang bisa dinikmati setiap hari, setiap waktu. Dan dalam perjalanannya itu kita membutuhkan rambu-rambu untuk menjadi panduan, mengarahkan, dan memperingati. Bahkan fungsi firman Allah yang terakhir adalah firman Allah itu berfungsi sebagai panduan menuju sorga. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, firman Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apa fungsi firman Allah? Fungsi firman Allah adalah sebagai panduan menuju sorga. Ya, firman Allah itu seperti peta menuju sorga. Kalau saudara mau ke sorga, petanya adalah firman Tuhan. Itulah fungsi firman Tuhan. Supaya kita bisa berjalan di jalan yang tepat dan tidak salah jalan. Itu harus ikuti tuntunan firman Allah. Itulah fungsi-fungsi firman Allah. Nah, saudara yang terkasih, oleh sebab itu, dari sekian banyak manfaat firman Allah, maka wajar pemazmur menegaskan bahwa orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, dan yang setia menaatinya, hidupnya akan diberkati, bahagia, dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wajar, ya. Pemazmur mengatakan demikian. Kalau kita melihat begitu banyak manfaat firman Allah dalam kehidupan kita, maka kesimpulannya adalah, ya, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, yang akan berbuah pada musimnya, yang tidak akan layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wajar saja kesimpulannya seperti itu. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ada satu pohon yang di dekat rumah kami di pinggir Sungai Kapuas. Pohonnya sangat besar, mungkin sekitar 5 orang baru bisa memeluk pohon itu, ya. Dan sudah berdiri di situ selama mungkin 100 tahun lebih. Karena orang yang paling tua pun bilang pohon itu sudah ada di situ. Dan sudah sebesar itu dari kemarin dari dulu-dulu, ya. Jadi tidak ada orang yang bisa tahu kapan dia ada di situ pohon itu. Orang yang paling tua pun dia bilang ketika dia masih kecil pohon itu sudah ada. Pohon oba namanya, di tempat saya ini. Masih ada sampai sekarang. Nah, pohon ini tidak pernah layu. Pohon ini selalu berbuah dan begitu besar dan begitu subur, ya, karena dia terletak di pinggir Sungai Kapuas. Nah, seperti itulah gambaran orang yang merenungkan firman Allah, kesukaannya firman Allah, ya, dia akan kokoh, ya. Dia akan diberkati, dia akan bahagia. Bahkan kebahagiaan dan keberhasilannya bukan hanya mencakup di dunia ini saja, tetapi mencakup pada hidup yang kekal. Nah, inilah perbedaan dari kebahagiaan orang-orang dunia. Orang-orang dunia mungkin bisa bahagia, tapi mereka tidak bisa bahagia sampai akhir. Mereka tidak bisa bahagia di akhirat sana. Keberhasilan mereka mungkin hanya ada dalam dunia. Tapi orang percaya yang taat akan firman, kebahagiaannya kekal dan keberhasilannya kekal sampai di sorga. Saudara, semua orang juga pasti ingin bahagia. Dan apa rahasia hidup bahagia? Dan saya ingin bagikan kepada kita, rahasia hidup bahagia adalah Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6, ya, yang kita baca tadi. Ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 kalau diterapkan bukan hanya dapat kebahagiaan, tapi dapat bonus keberhasilan. Dikatakan dalam ayat tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudara, berbahagialah, atau dalam bahasa Inggrisnya be blessed, atau diberkatilah orang yang tidak hidup seperti orang fasik dan yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Nah, kalau saudara ingin bahagia, salah satu kuncinya adalah hiduplah sesuai dengan firman Allah. Hidup ini kalau mau bahagia tidak bisa sesuka-sukanya, saudara-saudara. Sudah ada panduannya, itu firman Allah atau Alkitab.
Alkitab bukan hanya panduan menuju sorga, tapi panduan untuk hidup bahagia selama di dunia ini. Ketika kita melenceng saja dari panduan Alkitab, maka pasti hidup saudara tidak akan bahagia. Kalau kamu ingin bahagia dan sukses, apa saja yang diperbuatnya berhasil, jadikanlah Alkitab sebagai pegangan hidupmu, penuntun jalanmu, prinsip dasar hidupmu, ya, pola pikirmu selaraskan dengan Alkitab. Bahkan dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28 mengatakan, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Lihat, kata Tuhan, di hadapanmu kuperhadapkan antara kutuk dan berkat. Kutuk jika kamu tidak taat kepada firman Tuhan. Berkat jika kamu menaati firman Tuhan. Jadi saudara, Tuhan sudah menetapkan bahwa orang yang menaati firman Allah diberkati. Orang yang tidak menaati firman Allah dikutuk. Jadi ada kutuk dan ada berkat bagi orang yang menaati dan bagi orang yang tidak menaati firman Allah. Nah, mengapa Tuhan sedemikian keras terhadap pelanggar firman-Nya dan sedemikian baiknya pada orang yang mau menaati firman-Nya? Ya. Kalau tidak taat firman, dikutuk. Tapi kalau taat firman Tuhan, dikasih berkat, dikasih kebahagiaan, dikasih keberhasilan, dikasih umur panjang, dikasih bonus, ya, dikasih keberuntungan, ya. Nah, jika tidak dibuat aturan demikian, dunia akan sangat kacau dan lebih cepat punah daripada yang saudara perkirakan. Kenapa Tuhan kasih bonus sama orang yang taat firman? Dan kalau tidak taat firman, dikasih kutuk. Kenapa, saudara? Supaya setiap orang belajar untuk menaati firman Allah. Ya. Kalau firman Allah tidak ditaati, wah kacau dunia ini, saudara. Kalau tidak ada aturan bagaimana membunuh itu boleh, mencuri itu boleh, wah berzina itu boleh. Kacau dunia ini, saudara. Ya, jadi Alkitab itu menuntun kita supaya kita hidup benar dan hidup kita ini satu sama lainnya baik dan dunia menjadi aman dan tentram. Sehingga Tuhan beri berkat, sehingga Tuhan beri bonus, yaitu kebahagiaan dan keberhasilan bagi orang yang mau menaati firman-Nya. Nah, saudara-saudara, anak saya ketika berumur sekitar 4 tahun, ya, setiap hari kan mamanya suruh dia, Hofat, ya, nama anak saya Hofat, sikat gigi, nantar katanya, nggak mau dia. Habis itu mandi, ya. Habis itu makan, ya. Habis itu tidur, ya. Jadi banyak aturannya. Jadi sampai-sampai dia jengkel sama mamanya, dia kan tidak mau terlalu diatur. Kalau disuruh sikat gigi nggak mau sikat gigi. Kalau disuruh mandi pakai sabun nggak mau pakai sabun. Ya. Namanya juga anak 4 tahun, ya, masih belum mengerti, ya. Jadi dia bilang sama mamanya, mama ini monster pemaksa katanya. Sedikit-sedikit maksa orang terus katanya. Ya, karena kalau tidak disuruh mandi, tidak dipaksa-paksa, tidak mandi-mandi dia. Nah, apa yang terjadi kalau dia tidak mandi? Kulitnya kotor, bau, dan akan terserang penyakit kulit, ya kan? Kena kurap, panu, dan sebagainya. Nah, kalau dia tidak mau sikat gigi, giginya akan rusak. Apalagi suka makan permen, tidak sikat gigi, giginya akan rusak, keropos, berlubang, dan sakit gigi. Giginya akan berulat, ya. Nah, tidak bagus. Nah, saudara, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Kalau jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan sebagainya. Itu semua perintah itu adalah untuk kebaikan saudara. Kenapa kita harus jujur, kenapa kita tidak boleh menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, supaya dunia ini jadi tertib, ya. Semua untuk kebaikan kita. Dan Tuhan kasih bonus, berkat, keberhasilan, dan umur panjang, dan kesehatan, segala macam Tuhan kasih bonus-bonusnya kalau mau taat firman-Nya. Nah, demikian juga kalau anak saya itu mau sikat gigi misalnya, giginya akan bagus. Kalau dia mandi pakai sabun, kulitnya bagus, ya kan. Kembali berkat itu, kembali manfaatnya dia yang akan terima. Ya, apa untungnya kami? Tidak ada. Ya, sebagai orang tua, ya mungkin ya kita senang aja lihat kulitnya bagus dan sebagainya. Tapi kan nanti kalau dia sakit, ya kan, ruginya rugi sendiri dia. Nah, Tuhan kasih berkat sama kita, apa untungnya bagi Tuhan? Nggak ada.
Paling-paling kita bilang terima kasih saja sama Tuhan, ya kan? Nah, tapi Tuhan itu sangat menghargai orang-orang yang memenuhi firman-Nya. Bahkan saudara, ini rahasianya kenapa orang yang bukan Kristen, orang yang tidak percaya Yesus bahkan orang yang tidak kenal Tuhan, kenapa hidupnya juga diberkati? Saya percaya bahwa karena mereka menaati firman Allah. Mereka kerja dengan rajin, ya mereka taati firman Allah. Firman Allah bilang harus rajin, ya kan? Nah, mereka hormat sama orang tua, firman Allah bilang hormatilah ayah dan ibumu. Walaupun dalam beberapa area mereka tidak menaati, tetapi pada intinya keseluruhan hidup mereka mungkin sangat menaati firman Allah, bahkan lebih daripada orang Kristen. Mereka jujur, mereka tidak korupsi, ya, mereka pekerja keras, ya, ayah yang baik, ibu yang baik dan sebagainya. Nah, saudara, akhirnya Tuhan memberkati mereka juga. Karena Tuhan menghargai setiap orang yang mau taat firman. Walaupun dia tidak paham bahwa itu berkatnya juga dari Tuhan karena ketaatannya pada firman. Dia kira itu dari dewanya dan sebagainya. Ya, Tuhan tidak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan sangat menghargai orang yang menaati firman-Nya. Nah, ini mungkin saudara ada berapa yang mungkin agak kurang setuju dengan ini. Ya tidak apa-apa. Tapi menurut saya kenapa orang dunia diberkati? Karena mereka taat firman Allah. Itu saja jawabannya. Ya, walaupun mereka tidak sadar mereka taat akan firman Allah. Nah, karena inilah hukum yang sudah diterapkan Tuhan. Kamu taati firman Allah, kamu diberkati. Kamu melanggar firman Allah, kamu dikutuk. Ya kan? Nah, saudara, oleh sebab itu, maka kalau ingin hidup bahagia dan sukses dalam hidup ini, ya, lihatlah kepada Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 ini. Itulah rahasianya. Yaitu apa? Ya, kita baca kembali ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, oleh sebab itu saudara, sedemikian banyaknya manfaat firman Allah. Bahkan Tuhan sedang menentukan ada kutuk dan ada berkat jika taat pada firman Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah seperti dalam Mazmur pasal 1 ayat 3 tadi, ayat 2 tadi ya, dikatakan ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oleh sebab itu saudara, karena begitu banyak manfaat firman Allah dan Tuhan sudah menentukan ada berkat dan kutuk bagi orang yang taat akan firman Allah dan yang tidak taat kepada firman Allah, maka kita harus belajar untuk suka akan firman Allah, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya di dalam hidup ini. Dikatakan dalam ayat ini, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kita harus belajar suka dengan firman Tuhan. Sebab banyak orang Kristen yang tidak suka baca Alkitab. Banyak orang Kristen yang tidak suka belajar firman Tuhan. Tidak suka dengar khotbah. Ya, lebih suka berita sepak bola. Lebih suka berita olahraga. Dan lebih suka dengan berita tentang politik. Bahkan berita tentang bencana dia senang. Ya. Nah, terbalik seharusnya kita lebih suka firman Allah. Kita lebih suka dengar khotbah, ya kan? Karena itu lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya melihat bahwa ada banyak orang Kristen yang ketika khotbah di gereja mereka tidur, mereka ngantuk, mereka keluar, mereka main game sambil mendengar khotbah, mereka itu main HP terus, sibuk membalas WA ya. Ya, pantatnya itu kayak ada cacing gitu ya. Gosok sana, gosok sini gitu, kerasa kerusuk, nggak bisa diam ya. Ya, kayak kepanasan gitu. Heran saya juga. Nah, kalau suka berarti, kalau kita suka firman Tuhan, berarti kita pengen baca firman Tuhan. Kalau khotbah disampaikan, kita dengar, kita duduk, kita diam, kita serius ya. Kita tahan kantuk ya. Iya kan? Ya, itu orang yang suka akan firman Allah. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, saudara, Daud mengungkapkan akan kecintaannya kepada firman Allah itu luar biasa. Luar biasa dia suka dan cinta akan firman Allah. Dan merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Contoh misal dalam Mazmur pasal 119 ayat 97 dan 103. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, Raja Daud berkata, betapa aku sangat mencintai firman Tuhan. Dan bahkan aku merenungkannya sepanjang hari.
Di dalam ayat 103 dikatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Dia berkata bahwa firman Tuhan itu begitu manis, dan lebih manis daripada madu di dalam mulutnya. Ini ciri-ciri orang yang cinta akan firman Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat 127, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Ya, siapa yang tidak suka dengan emas, saudara? Ya, bahkan emas Jawa aja banyak yang suka. Ya. Siapa yang tidak suka dengan emas tua, itu mahal harganya. Tapi Daud mengatakan, aku lebih mencintai perintah Tuhan daripada emas tua. Ya kan? Padahal emas tua itu sangat berharga. Nah, saudara, dia menganggap bahwa firman Allah itu sebagai harta karun yang sangat berharga, lebih berharga daripada emas. Ini ciri-ciri orang yang mencintai firman Allah. Mazmur 119 ayat 131 dia berkata, mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Dulu waktu saya kecil, saya seringkali memanjat pohon dan menemukan sarang burung. Dan di dalam sarang burung itu ada anak burung beberapa ekor. Nah, lucunya adalah ketika jari saya letakkan di mulut anak burung itu, maka anak burung itu akan megap-megap mulutnya dan dibuka-buka seolah-olah itu induknya kasih makan dia. Dia mengharapkan supaya induknya kasih makan dia. Mulutnya megap-megap. Nah, itu kira-kira seperti inilah kira-kira yang digambarkan oleh Raja Daud ya. Mulutku kungangakan dan megap-megap seperti anak burung yang mendambakan perintah-perintah dan firman Tuhan, menantikan firman Tuhan itu ya, hendak melahap firman itu ya, seperti anak burung yang mau melahap makanan yang diberi oleh induknya. Kira-kira seperti itu. Ini gambaran Daud yang sangat cinta akan firman Allah. Dan baris yang kedua dari ayat yang kedua tadi di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, dan yang merenungkannya siang dan malam. Jadi tidak cukup hanya kita membaca firman Tuhan lewat, kita mendengarkan khotbah langsung lewat. Kita perlu membaca firman Allah dan mendengar firman Allah yang kita dengar dari hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah. Kita renungkan firman Allah itu siang dan malam. Ya. Kita baca satu ayat atau beberapa ayat yang kita baca dari firman Tuhan itu, kita renungkan ayat itu. Nah, berusahalah setelah membaca firman Tuhan itu tidak dilupakan, tapi diingat terus, dipikirkan, diresapi, dihayati, direnungkan, maka Anda akan memperoleh manfaatnya. Tapi kalau Anda baca lewat saja, ya udah, mungkin lupa, saudara tidak merasakan manfaatnya. Tapi kalau saudara renungkan siang dan malam, maka firman itu akan meresap dalam hidup saudara, menyentuh hati saudara, merubah hidupmu, dan akan memberkati engkau, dan engkau akan bahagia. Dan apa saja yang kau perbuat pasti berhasil, kata Alkitab. Ketika kita sambil masak, ketika kita sambil menyiram bunga, mencuci pakaian, kita sambil merenungkan firman Allah. Kalau kamu menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, maka kamu akan bahagia dan berhasil. Saudara, dan yang kedua ya, dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 tadi. Yang pertama, kalau ingin hidup bahagia dan berhasil, kita harus menyukai firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, ya, dan melakukannya dalam hidup kita. Yang kedua adalah jangan hidup seperti orang fasik. Di dalam Mazmur pasal 1 tadi, ayat yang pertama tadi dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, saudara, kita tidak boleh hidup seperti orang fasik kalau kita ingin bahagia dan berhasil dalam hidup ini. Siapakah orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah, atau orang yang percaya pada Allah tapi kelakuannya seolah-olah seperti tidak percaya kepada Allah. Ya, orang Kristen yang mungkin dia berkata dia Kristen tapi hidupnya itu tidak mengenal Allah, tidak percaya pada Allah. Sama dengan orang ateis yang tidak percaya pada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Itu orang fasik juga bisa dikategorikan. Nah, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya jangan dengarkan nasihat orang fasik, jangan ikuti kelakuan mereka, jangan bergaul karib dengan mereka, dan jangan nongkrong dengan mereka. Itu kira-kira artinya. Mengapa? Sebab nasihat dan kelakuan mereka akan menjerumuskan kamu dalam lumpur dosa, menyesatkan, menimbulkan banyak masalah, dan membinasakan.
Orang fasik mungkin bisa berhasil secara materi dan kelihatan bahagia secara duniawi, tetapi mereka tidak akan menikmati kebahagiaan sejati dan kebahagiaan kekal di sorga. Orang fasik adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak percaya pada Allah, yang prinsip hidupnya dan cara pandangnya beda dengan kebenaran firman Tuhan. Sudah tentu tindakan dan sepak terjangnya sering berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh misalnya, jika orang fasik berkumpul, kerjaannya apa? Gosip. Ujung-ujungnya judi, ujung-ujungnya mabuk. Wah, kurang lengkap nih, kita nongkrong nih. Ayo, beli arak, ya kan. Ya udah pasang-pasang main judi, ya kan. Nah, itu orang fasik kalau ngumpul. Jangan kamu ikuti kelakuan mereka. Jika kehilangan barang, ya, dia cari orang pintar alias dukun untuk menemukan barangnya kembali. Jika duitnya banyak, dia akan nikah lagi atau selingkuh, ya kan. Jadi kalau dia jadi pejabat, dia akan jadi pejabat yang korupsi, ya, curi uang negara, ya. Oleh sebab itu di dalam Mazmur pasal 1 ayat 4 sampai 6 mengatakan bahwa bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik pasti akan binasa, saudara. Maka jangan ikuti kelakuan orang fasik kalau kamu ingin bahagia, berhasil dalam hidup ini. Alkitab memberi peringatan, jika kamu ingin hidup bahagia dan sukses, jangan ikuti nasihat dan kelakuan orang fasik, ya. Kesimpulan dan penerapannya bagi kita adalah, kalau mau bahagia dan berhasil, jangan hidup seperti orang fasik. Belajar untuk menyukai firman Allah dan merenungkannya siang dan malam dan menerapkannya dalam kehidupan ini. Mari lebih giat baca Alkitab, semangat untuk belajar firman Allah. Taati firman Allah dan jadikan firman Allah sebagai pedoman hidupmu, sebagai penuntun jalanmu, dan engkau pasti akan bahagia dan berhasil. Haleluya. Amin.